Ketiga, sungai mematikan. Cerita kali ini datang dari sebuah sungai yang bernama Sungai Sava yang berada di Sevnica, Slovenia. Sedikit info ya, sungai ini diklaim sebagai salah satu sungai terpanjang yang ada di Eropa. Karena sungai ini termasuk sungai besar dan panjang, banyak dari penduduk lokal ataupun wisatawan yang menjadikan Sungai Sava sebagai tempat destinasi bermain perahu kano atau perahu kayak. Walaupun Sungai Sava terkenal sebagai destinasi wisata, Sungai Sava juga terkenal sebagai satu kejadian yang mengerikan. Ceritanya, pada tahun 2008 di Sungai Sava ada sebuah proyek yang sedang berlangsung. Proyek ini kurang lebihnya adalah di ujung sungai Sungai Sava itu dibuat semacam bendungan listrik. Hasil listrik dari bendungan akan digunakan untuk memfasilitasi beberapa kota yang ada di Sungai Sava. Proyek bendungan ini sudah 80% jadi. Bendungannya sudah berfungsi, sisa proyeknya adalah membuat dekorasi supaya bendungannya ini terlihat rapih. Nah, sepanjang pembangunan, proyek bendungan Sungai Sava, ini ada semacam beberapa pro dan kontra. Beberapa rakyat kota Sevnica ini setuju kalau bendungan ini dibuat karena bendungannya ini bakalan menghasilkan listrik yang memenuhi kebutuhan rakyat. Beberapa rakyat kota Sevnica lainnya tidak setuju kalau bendungan ini dibuat karena bisa, mematikan industri wisata yang ada di sekitaran Sungai Sava. Nantinya Sungai Sava ini itu akan dialihkan fungsi, bukan menjadi destinasi wisata lagi, tapi menjadi penampungan air. Nah, pada saat itu Bapak Wali Kota Sevnica yang bernama Christian Jang itu mempunyai sebuah ide yang seru nih. Kurang lebihnya adalah pembangunan bendungan ini memang merugikan satu pihak, tapi saya yakin akan ada banyak pihak yang merasa diuntungkan dari listrik hasil bendungan. Daripada ribut-ribut, mendingan kita nikmatin aja yuk ya untuk terakhir kalinya berperahu di Sungai Sava. Ya udah deh, Bapak Wali Kota mengumpulkan beberapa rakyat untuk berperahu di Sungai Sava untuk terakhir kalinya. Beliau akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 27 orang lain. Di antara orang-orang ini ada seorang fotografer yang tugasnya adalah mendokumentasikan perjalanan ini. Staf wali kota pun menyiapkan 4 perahu kano dan juga sekitaran 28 jaket pelampung. Semua orang naik tuh ke atas perahu kano dan pas mereka ditawarin jaket pelampung, mereka semua itu menolak. Mereka semua kayak remeh gitu, kayak ini kita cuman berperahu santai kok. Arus sungainya juga tenang kok. Jadi nggak perlulah pakai jaket pelampung. Lalu pada tanggal 3 Juli tahun 2008 berangkat tuh 4 perahu kano menyusuri Sungai Sava. Di awal perjalanannya Bapak Wali Kota beserta pendukungnya itu having fun berperahu mengarungi sungai. Sang fotografer di sini juga selain memfoto kegiatan mereka, dia juga merekam tuh keseruan ini. Sampai akhirnya jarak antara rombongan perahu dengan bendungan listrik itu sekitaran 300 meter. Pas di titik ini ada semacam peringatan bahwa tidak boleh ada perahu yang melaju mendekat ke bendungan. Satu perahu yang membawa fotografer dan juga pendukung Bapak Wali Kota ini nurut dengan peringatan ini, mereka lalu kayak berlabuh di pinggir sungai. 3 perahu lainnya termasuk perahunya Bapak Wali Kota ini menghiraukan peringatan tadi dan ya udah deh melaju terus menuju bendungan. Pada saat itu istri dari Bapak Wali Kota ini mendengar usulan dari suaminya. Ya si Bapak Wali Kota ini pada saat itu melihat di terowongan bendungan itu ya, itu ada semacam kayak jeglukan, ada semacam kayak turunan gitu yang kurang lebih turunannya itu sekitaran 30 cm. Bapak Wali Kota itu berpikiran, kayaknya bakalan seru nih kalau kita berperahu melintasi bendungan terus mengakhiri perjalanan kita dengan jeglukan itu. Bakalan heboh, bakalan rame, bakalan seru lah. Para pendukung yang ada di perahu lainnya ini ya wah setuju dan semangat tuh. Gak lama Bapak Wali Kota itu berteriak ke fotografer dan menyuruh fotografer untuk mendokumentasikan momen jeglukan nanti. Ya udah deh si fotografer dan juga para pendukung Bapak Wali Kota ini lari melewati pinggiran bendungan ke sisi lain bendungan ya dan mempersiapkan kameranya untuk mendokumentasikan
momen nanti ini. Nantinya pas wali kota ini mereka muncul dari bendungan, si fotografer itu bakalan videoin. Dan para pendukung itu bakalan bersorak-sorai, bergembira lah. Ya udah deh, satu persatu perahu ini berbaris gitu ya, bersiap-siap untuk melewatin lorong bendungan. Jarak satu perahu dengan perahu lainnya itu sekitaran 100 meter. Perahu yang pertama masuk tuh ke terowongan bendungan. Pas mereka masuk, dari arah terowongan bendungan muncul tuh suara cipratan air dan juga suara teriakan. Perahu kedua yang mendengar suara cipratan air dan juga suara teriakan, ini excited dong. Kayak, wah ini seru nih kayaknya nih masuk ke terowongan dan melalui jeglukan itu kayaknya bakalan rame nih. Ya udah deh, perahu kedua dengan excited ya langsung mendayuh cepat masuk ke dalam terowongan bendungan. Lagi-lagi dari arah terowongan bendungan muncul suara cipratan air dan juga suara teriakan. Nah, di sini nih, perahu ketiga yang mendengar suara cipratan air dan juga suara teriakan ini merasa aneh. Suara teriakannya tadi itu kayak bukan suara teriakan orang yang lagi seru-seruan, bukan lagi orang yang excited, tapi kok kayak suara teriakan orang yang lagi kesakitan ya. Cuman mereka masih kayak, bodo amat tuh. Paling emang ya ada perasaan takut tapi kayak udahlah bodo amat. Kita mendayuh lah menuju ke arah lorong terowongan bendungan. Pas lagi mendayuh, tiba-tiba ada satu orang gitu di pinggir sungai kayak berteriak sambil juga melambaikan tangannya. Si orang ini bilang, hentikan kapal kalian, stop, hentikan kapal kalian, ini berbahaya. Penumpang perahu ketiga ini masih bingung nih dengan teriakan orang yang ada di pinggir sungai ya. Cuman dengan sigap dia langsung melabuhkan perahunya ke pinggir sungai dan menghampiri orang tersebut. Semua penumpang yang ada di perahu itu turun dan bertanya, ada apa? Si orang ini bilang, semuanya meninggal. Singkat cerita ya, si fotografer dan pendukung Bapak Wali Kota yang lagi menunggu di sisi bendungan itu kayak menunggu tuh kemunculan Bapak Wali Kota muncul dari dalam terowongan bendungan. Walaupun mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam terowongan bendungan, mereka semua bisa mendengar nih sekiranya apa sih yang terjadi di dalam terowongan. Menurut kesaksian fotografernya, dia udah standby tuh ya, kameranya mengarah ke arah terowongan. Si fotografer ini bisa mendengar tuh perahunya Bapak Wali Kota masuk ke dalam bendungan, terus ada bunyi cipratan air, terus ada suara teriakan. Pas ditungguin, ternyata yang muncul bukanlah perahu yang isinya rombongan Bapak Wali Kota, melainkan cuman perahunya aja yang mengalir muncul dengan kondisi terbalik. Di sini sang fotografer itu bingung dong. Dia lalu nge-zoom gitu ya kameranya, terus mencoba mencari celah atau angle supaya bisa melihat ke dalam terowongan. Pas dia lagi melihat dari kameranya ya, perahu kedua itu masuk ke dalam terowongan bendungan, melewati jeglukan, dan tahu-tahu perahunya kebalik. Seluruh penumpang yang ada di dalam perahu itu tumpah ke sungai. Dan pas tumpah ke sungai itu tidak muncul kembali. Beberapa detik selanjutnya ya, sang fotografer itu mendengar ada semacam suara teriakan dan juga kayak suara layaknya tulang yang patah. Sang fotografer lalu meminta orang untuk menghentikan perahu ketiga yang bakalan mau masuk ke dalam terowongan dan meminta orang lain lagi untuk melaporkan polisi. Polisi pun gak lama datang dan dilakukan investigasi. Hasilnya adalah singkat cerita, ternyata bendungannya ini memang masih progres pembangunannya itu masih 80%. Tapi bendungannya itu sudah aktif. Di bawah bendungan, persisnya di bawah jeglukan yang ada di terowongan bendungan itu ada semacam lubang gitu yang menyedot air. Air yang disedot ini itu akan dialirkan menuju ke sebuah dinamo besar atau generator raksasa gitu yang berputar akibat arus air. Dinamo yang berputar ini itu pada dasarnya akan menghasilkan listrik. Nah, seluruh penumpang perahu 1 dan 2 yang tumpah ke sungai itu langsung kesedot ke dalam lubang dan masuk ke dalam generator raksasa.
Otomatis mereka semua meninggal. Dari 14 orang yang hanyut ke dalam terowongan bendungan, hanya 1 orang yang selamat, yaitu istrinya Bapak Wali Kota. Somehow, entah atas keajaiban apa ya, istrinya Bapak Wali Kota ini bisa berenang melawan sedotan dari air bendungan dan terdampar di pinggir sungai. Kedua, asap mematikan. Cerita kali ini latarnya adalah Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Kejadian ini lebih tepatnya terjadi ketika tahun 1941. Jadi pada waktu Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu kan sedang berperang melawan Jepang. Pada tahun tersebut ada seorang tentara yang bernama Henry Erwin yang berperan sebagai awak pesawat terbang B-29 Bomber. B-29 Bomber ini adalah sebuah pesawat terbang yang tugasnya adalah menurunkan berbagai macam bom ke wilayah musuh. Pada saat itu, Henry ditugaskan sebagai operator bom. Nantinya, Henry bakalan naik pesawat B-29 bareng pilot dan juga awak pesawat lain dan dia bakalan ngedrop bom ke wilayah musuh. Lalu pada bulan Februari tahun 1945, Henry beserta pesawat B-29 itu diberangkatkan melalui Samudra Pasifik untuk terbang menuju Jepang. Misinya Henry pada saat itu adalah dia harus menjatuhkan bom asap ke sebelah utara kota Tokyo. Nantinya begitu bom asapnya udah jatuh, Henry menggunakan radio militernya diharuskan untuk mengkoordinir pesawat di belakang lainnya ya, supaya tidak terperangkap oleh asap. Setelah bom asapnya turun dan pesawat Amerika Serikat lainnya terkoordinir, nantinya ada pesawat lain nih yang menyerang kota Tokyo. Begitu Henry sudah paham dengan misinya ya, dia pun terbang dengan pesawat B-29. Nah, cara menjatuhkan bom menggunakan pesawat B-29 ini cukup unik ya. Jadi Henry diharuskan menarik sebuah tuas gitu. Tuasnya ini semacam kap atau pintu kecil yang ada di bawah pesawat. Begitu kapnya terbuka, bom asapnya ini bakalan diaktifkan dulu terus dijatuhkan. Nantinya bom asap ini bakalan meledak di udara dan mengeluarkan banyak asap di langit. Henry pun melakukan hal ini sesuai prosedur. Dia buka kap, dia aktifkan bom, lalu dia jatuhkan bomnya. Beberapa bom pertama keluar dari pesawat dan meledak di udara lalu mengeluarkan asap sesuai rencana. Tapi pas bom keempat, bomnya ini tidak terjatuh ke luar pesawat, melainkan terjatuh ke pinggir kap, mental, kena mukanya Henry, dan bomnya stay di dalam pesawat. Pas itu mukanya Henry itu luka parah terbentur bom besar, sampai-sampai hidungnya hancur. Di sini nih, di momen ini, Henry melihat kalau bomnya ini masih di dalam pesawat. Lalu beberapa detik kemudian, bom asap yang ada di sampingnya persis meledak. Sekarang yang mesti lo pahami adalah bom asap itu tidak seperti bom biasa yang pas meledak itu duar, memeo gitu, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bom asap pas meledak itu ledakannya tidak besar, tapi asapnya itu banyak banget. Asap yang keluar dari bom asap itu merupakan campuran zat kimia yang pada dasarnya tidak berbahaya. Tapi kalau lo berada di dekat bom asap, lo bakal merasakan panas yang nauzubillah min zalik. Henry pada momen itu berpikir ya, ini bom asapnya kan meledak di dalam pesawat. Otomatis pesawatnya ini bakalan penuh dengan asap. Kalau pesawatnya penuh dengan asap, otomatis pilot akan kesulitan mengemudikan pesawat. Otomatis lagi kalau pilot kesulitan mengendalikan pesawat, pesawatnya Henry ini bakalan jatuh. Ya udah deh. Dengan inisiatifnya, Henry langsung meniban bomnya itu ya dengan tubuhnya supaya asapnya itu tidak keluar begitu banyak. Bom asapnya ini ujungnya kan terbakar dan mengeluarkan asap. Ujung yang terbakarnya ini itu membakar seluruh tubuhnya Henry. Setelah itu sambil ngebawa bomnya, dia merangkak menuju kap bawah pesawat. Lalu mengeluarkan bomnya supaya asapnya ini keluar dari pesawat. Asap yang ada di dalam pesawat akhirnya larut dan menghilang dan pilot pun berhasil mengendalikan pesawat. Pas ini pilot lalu menyalakan sistem autopilot dan ke belakang untuk melihat situasinya si Henry. Henry pada saat itu sedang tiduran gitu di dek pesawat dan Henry bilang,
semuanya baik-baik aja kan? Si pilot nanya balik, lu baik-baik aja nggak? Si pilot pada momen ini melihat Henry di sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka bakar dan gosong. Si pilot lalu mengambil morfin dan menyuntikkan morfin ke Henry supaya dia tidak kesakitan. Gak lama, Henry ini tertidur dan tidak sadarkan diri. Pilot pun membawa pesawat B-29 balik lagi nih menuju pangkalan militer Amerika Serikat. Di sana Henry langsung dimasukkan ke rumah sakit dan dirawat, diobatin. Para petugas medis ya itu mengira bahwa Henry ini itu sudah meninggal karena luka bakar literally di seluruh tubuhnya ini sangat banyak sampai-sampai Henry ini tuh sekujur tubuhnya gosong. Ajaibnya, Henry pada saat itu masih hidup. Ya udah deh, petugas medis langsung mengobati Henry dan melakukan banyak sekali operasi. Singkat cerita ya, pada tubuh Henry itu dilakukan 12 kali operasi sekaligus juga skin graft atau bercocok kulit atau penanaman kulit gitu. Karena seluruh tubuhnya itu beneran gosong. Henry juga sempat dibalur oleh banyak sekali perban di seluruh tubuhnya sampai-sampai tubuhnya ini beneran menjadi mumi. Pada akhirnya Henry menjadi sembuh total dan kembali bertugas militer menangani tentara yang PTSD akibat luka bakar. Pada saat interview ya Henry sempat ditanyain nih komentar dia mengenai bagaimana rasanya menjadi seorang pahlawan. Henry ini ngejawab, well gue sebenarnya bukan seorang pahlawan karena gue hanya menyeret bom sepanjang 3 meter. Tapi 3 meter itu berasa seperti 3 kilometer. Pertama, cahaya mematikan. Pada tanggal 30 September tahun 1999, ada seorang pria yang bernama Hasashi Ouchi bekerja di Jeko Tokaimura Nuclear Power Plant. Dia adalah seorang pria yang normal aja, yang tiap hari sebat menghabiskan 1 bungkus, bekerja dengan rajin, olahraga juga teratur, dan setelah itu bermain dengan keluarganya. Bisa dibilang Hasashi adalah tipikal orang sehat, ya orang sehat pada umumnya, normal. Walaupun begitu, kejadian tragis menimpa dirinya di akhir cerita ini. Pada saat itu dia akan bekerja di Jeko Tokaimura, semacam pembangkit listrik tenaga nuklir. Tugas dia bersama timnya adalah membuat semacam tiang kecil gitu yang berisi zat kimia radioaktif nuklir yang digunakan sebagai baterai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Tiangnya ini dibuat dengan cara mengubah uranium hexafluoride menjadi uranium dioksida. Proses pembuatannya secara singkat, padat, dan jelas lah ya adalah dengan cara mencampurkan berbagai macam zat kimia ke dalam sebuah pengaduk khusus dan diaduk secara perlahan. Pada tahun itu, Jeko Tokaimura itu sedang banyak orderan baterai yang mesti dipenuhi dan mau gak mau produksinya mesti lebih cepat. Supaya bisa memproduksi dengan cepat, banyak tuh semacam regulasi atau protokol yang dilanggar. Salah satu regulasi yang dilanggar adalah Hisashi tidak perlu lagi mencampur zat kimia di pengaduk khusus, melainkan dicampur di semacam ember besi yang sederhana. Hisashi ya karena kebijakan perusahaan, nurut-nurut aja tuh mencampur zat-zat kimia radioaktif di ember besi sederhana. Dari ember besi, zat kimianya ini dicampurkan lagi ke ember yang lebih besar. Pas dia lagi menuangkan ember kecil ke ember yang besar, tiba-tiba muncul cahaya putih terang banget dari ember besar. Awalnya, Hisashi mengira kalau ember besarnya ini akan meledak. Tapi ternyata ember besarnya ini tidak meledak, melainkan hanya mengeluarkan cahaya putih biru terang gitu yang menyinari seluruh ruangan. Hisashi di sini bingung ya. Apa yang terjadi? Ini kok nggak meledak? Nggak lama, Hisashi itu muntah-muntah tuh, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Setelah itu, staf dari Jeko Tokaimura itu datang menjemput Hisashi dan membawa Hisashi ke rumah sakit. Hisashi dibawa ke ruangan khusus yang digunakan untuk menangani pasien yang diduga mengandung radiasi.
Suster dan dokter yang melihat kondisinya Hisashi ini merasa takjub karena Hisashi terlihat sehat-sehat aja. Menurut salah satu kesaksian susternya, kondisinya Hisashi ini bagaikan orang yang sehat yang lagi lemes gegara kebanyakan muntah. Walaupun begitu, kulit mukanya ini agak merah kayak habis dijemur di bawah teriknya matahari. Suster dan dokter pun langsung menangani Hisashi dan memeriksa dia lebih detail lagi. Di sini nih bagian ngerinya dimulai. Ternyata di dalam tubuhnya Hisashi ini ada banyak sekali radiasi yang disembur oleh cahaya tadi. Sedikit gambaran ya, dari informasi yang gue dapat, standar radiasi atau radioaktif yang aman untuk orang-orang yang bekerja dengan nuklir adalah 20 millisieverts. Hisashi Ochi di dalam tubuhnya terdapat radiasi sebanyak 17.000 millisievert, 850 kali lebih banyak dari standar aman. Bahkan sampai detik ini belum ada manusia yang mengandung radiasi sebanyak 17.000 millisievert terus hidup. Gak ada manusia seperti itu. Baru Hisashi doang yang memecahkan rekor ini. Dokter yang menemukan temuan ini bingung. Kok lu masih hidup? Seharusnya lu udah meninggal detik itu juga ketika terekspos radiasi sebanyak ini. Hisashi pun juga bingung. Kayak gue merasa baik-baik aja. Selain mual, muntah gitu-gitu ya gue merasa sehat-sehat aja. Dokter itu bahkan sempat mempertimbangkan untuk memulangkan Hisashi, tapi gak jadi karena dokter ingin mengamati atau memeriksa lebih lanjut. Hisashi pun dirawat di rumah sakit dan beberapa hari kemudian kengerian dimulai lagi. Hisashi tiba-tiba ngeluh bahwa seluruh tubuhnya ini merasakan sakit yang luar biasa. Susternya pun langsung menyuntikkan Hisashi dengan obat penghilang rasa sakit. Dokter juga masuk tuh memeriksa tubuhnya Hisashi. Singkat cerita ya, hasil diagnosis dokternya adalah kromosom yang ada di dalam tubuh Hisashi ini mulai rusak, bermutasi, atau hancur lebur. Sedikit gambaran ya supaya lo lebih paham secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kromosom dalam tubuh manusia itu semacam blueprint atau hasil cetak untuk tubuh manusia. Tubuh kita pada dasarnya itu beregenerasi setiap hari. Nah, supaya bisa sembuh dan sesuai dengan bentukan original kita, tubuh kita membutuhkan kromosom. Sedangkan kromosomnya Hisashi ini rusak, bermutasi, atau hancur. Yang artinya kalau disimpulkan adalah Hisashi ini tidak bisa recovery atau sadisnya adalah kalaupun dia beregenerasi, dia bakalan bukan jadi manusia. Tubuhnya Hisashi ini makin lama semakin sakit ya, sampai-sampai kulit yang ada di tubuhnya Hisashi itu copot semua. Organ-organ di dalam tubuh Hisashi juga itu udah mulai tidak berfungsi dengan semestinya, sampai-sampai satu organ dengan organ lainnya itu mulai saling menyerang. Sampai akhirnya jantungnya Hisashi itu stop berdetak. Dokter itu berusaha sebisa mungkin untuk menghidupkan kembali Hisashi. Dokter itu kayak mulai melakukan pompa jantung gitu ya, terus juga memberikan obat jantung ke Hisashi. Gak lama jantungnya Hisashi ini kembali lagi tuh berdetak dan Hisashi hidup kembali. Tapi beberapa hari kemudian tubuhnya Hisashi ini mulai berontak lagi dan ujung-ujungnya adalah jantungnya Hisashi ini stop berdetak kembali. Dokter lagi-lagi melakukan pompa jantung dan memberikan obat kepada Hisashi dan Hisashi pun lagi-lagi hidup kembali. Hal ini terus dilakukan terus-menerus selama 82 hari. Selama 82 hari Hisashi itu berkali-kali mati, berkali-kali hidup lagi. Sampai akhirnya di hari ke-83 Hisashi minta kepada dokter ya untuk tidak dihidupkan kalau sekiranya jantungnya Hisashi ini mati. Bisa dibilang Hisashi minta untuk dimatikan saja. Di hari itu juga Hisashi meninggal. Nah, ada gosip yang seru nih dari cerita ini. Gosipnya adalah dokter itu menghidupkan kembali ya berkali-kali Hisashi ini demi uji coba treatment eksperimental. Bisa dibilang Hisashi itu dijadikan kelinci percobaan. Kabarnya dokter melakukan ini karena aji mumpung. Jarang-jarang nih ada orang yang terkena
radiasi sebanyak 850 kali di atas batas normal dan masih hidup. Dokter tuh pengen ngeliat kayak apa kondisi manusia yang terpapar radiasi sebanyak ini. Tapi dari info yang gue dapatkan lagi ya, dokter menghidupkan Hisashi berkali-kali karena keluarganya Hisashi ingin Hisashi ini selamat. Maka dari itu dokter melakukan berbagai macam treatment sekaligus juga cara supaya Hisashi ini untuk hidup kembali, untuk tetap hidup ya, walaupun ya apapun caranya mesti dihidupin terus. Sampai akhirnya Hisashi sendiri nih yang meminta kalau nantinya kalau jantungnya Hisashi berhenti, dia nggak mau dihidupkan kembali. Karena dokter menghormati keputusan Hisashi ya udah deh. Hisashi dibiarkan meninggal. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia yang udah gue sembunyikan di dalam video ini, langsung aja tulis di kolom komentar sekiranya lo nemuinnya tuh di mana dan di detik berapa. Penonton pertama yang berhasil menemukan emoji rahasia bakalan gue pin di kolom komentar. Kalau sekiranya juga lo masih butuh asupan horor, langsung aja nih klik video yang ada di sebelah kanan ini. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.